yang kecil, yang sedang sudah, tinggal ini untuk anak kelas balita yang besar. Jadi yang besar mulai umur 3 tahun ke atas sampai 5 tahun. Ini sudah memasuki mau masuk TK ya Bu atau PAUD ya? Nah, sudah masukin TK atau PAUD. Jadi sudah ngelewatin apa itu masak makanannya, asli-aslinya sudah tahu semua ya. Ada yang sudah sekolah apa belum? Sudah. Ada yang suka, ada yang belum ya Bu. Ya, biasanya usia PAUD itu berapa? 4 tahun. Jangan terlalu dini ya Bu ya. 2 tahun, kadang-kadang 4 tahun anaknya sudah di sekolah. Kadang-kadang bosan anaknya itu. Nanti akan bosan sendiri, dia akan di SD-nya. Dia tidak mau sekolah. Terlalu dini soalnya. Benar di PAUD itu masa bermain, tapi kadang-kadang kan sudah diajarin anak kan. Dia bosan, dia waktunya main dia tidak mau stres. Maksudnya anak-anak segini ini masih senengannya main ini, main itu gitu loh. Jangan terlalu ini, dia akan bosan. Biasanya ibunya yang maksa. Ya, ibunya yang maksa. Sekarang saya tidak membahas soal lainnya, saya membahas tumbuh kembangnya. Pak, dibawa buku KIA-nya. Sebenarnya saya membahas tumbuh kembangnya, soalnya di sini ada yang gini ya. Ya, beratnya pinjam Bu KIA-nya, buku KIA-nya. Nah, ini disuntik semua, mau semua. Kemarin Bian disuntik semua. Kalau ya, soalnya itu imunisasi anak nasional bulan ini, jadi harus disuntik semuanya, wajib. Saya tanya, kalau anaknya sudah 1 tahun ke atas, ayo Bu, apa suntikannya apa aja? 1 tahun ke atas. Kemarin yang disuntik pasti tahu. Umur berapa? 18 tahun. 18 tahun. Biasanya kan Bu, anak saya 18 bulan, mau disuntik kapan enggak kan gitu ya. Nah, itu suntikan. Habis itu umur berapa lagi Bu? 2 tahun. Jadi lanjut campak lanjutan ya. Bu, nanti SD jangan dia nungguin, nanti waktunya suntikan. Oh, dikasih tahu gurunya waktu tekan suntikan, tidak apa-apa, tidak sekolah. Jangan ya. SD kelas 1 dapat suntikan Bu, itu lanjutan dari kita imunisasi. Kalau dulu 9 bulan selesai campak, 9 bulan sudah. Sekarang tidak. Itu namanya dikatakan imunisasi dasar lengkap itu sampai SD. Ya, makanya saya kasih tahu nanti anaknya kalau sudah SD dan dikasih tahu gurunya ada suntikan, jangan tidak sekolah, harus sekolah. Nanti takutnya Bu, biasanya SD kelas 1 dapat, tidak usah suntik TT sebenarnya, itu sudah lengkap. Tapi kalau tidak lengkap harus disuntik TT ibu hamilnya. Takutnya kena apa Bu? Tetanus. Kenapa? Makanya saya jenengan mulai dari kecil lengkap semua sampai campak, sampai 18 bulan, sampai 3 tahun. SD-nya tidak disuntikan. Ya, ini. Iya, tinggal sedikit Bu. Kalau sampai kemarin saya tanyain, Bu, SD-nya sampai berapa panjang? Tidak tahu Bu. Dulu tanyanya disuntik apa? Kecilnya disuntik. Tidak tahu Bu. Makanya kenapa takut kayak gitu?
itu akhirnya ibu hamil itu dukung PT. Oke, soalnya jenengan kan kalau biasanya anak adonku takut banget. Biasanya itu ya. Kan ada anu itu, rubella. Oke, itu namanya campak lanjutan. Namanya berapa itu? Rubella. Kemarin kan imunisasinya untuk hari anak nasional ini kan rubella. Oke, jadi ya Kok boleh suntik nyaman apa? kemarin diajak itu adalah suntik rubella. Enggak bagaimana? Suntikan campak harus suntik ya Bu. Nanti kalau anak Ini ada suntik Bu. ada yang datang kemarin di sini. Ada sulaman lagi Bu. Masih suntik kemarin. Nanti kita lakukan suntikan bulan lagi ya Bu. Karena kayak gitu anak saya meskipun anaknya begini Bu, saya suntik sendiri. Soalnya apa? Lihat Bu, ya, dia tak kambing sakit. Ya, anak-anak orang itu biasanya kalau anu gampang sakit. Itu kenapa? Kalau sudah kena campak, nyala anu kan. Bu, anak saya kok kena campak ya. Ini mencegah. Oke. Saya tanya untuk kembangkannya. Apakah kayak ini? Apakah semuanya diisi Bu? Banyak, ayo. Ada yang bolong-bolong ya? Ada yang bolong-bolong ya? Terus Bu, ada yang sampai di bawah. Ada yang sampai di bawah. Ibu aja. Ibu yang minta. Ada yang di bawah garis merah enggak Bu? Di bawahnya kuning ini. Ada enggak Bu? Ada Bu. Kuning berapa banyak ya? Yang kuning banyak. Kenapa itu? Sekarang berapa ada nomor kuning? Berat badannya berat badannya kuning. Jadi anaknya masih kekurangan gizi. Saya punya pertanyaan. Nah, saya punya pertanyaan untuk yang gizinya. Nanti dijawab nih. Untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang memerlukan 5 kelompok gizi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih dan tidak juga gula. Benar atas salah? Benar. Berarti kita memerlukan gizi seimbang. Apa aja contohnya Bu? Sayur, Nasi, ya, isi piring. Ayo kucingnya mana tuh? Kita dulu nggak pernah ikut demo Bu ya. Jadi ikut demo itu di situ ada piring, isinya apa aja? Nasi, sayur, bukan dulu kan 5 sehat sempurna kan ya dulu. Sekarang bukan itu. Oke, sekarang itu isi piringku. Jadi ada lengkap, ada nasi, ada ikan, ada sayur, dan ada buah. Kalau buah mahal, nggak perlu mahal-mahal. Ada ya Bu ya. Itu anak itu kalau nggak sedikit mungkin dikasihkan buah dan sayur, nanti besarnya nggak akan mau. Percaya, anak saya sendiri soalnya. Kalau mulai dari kecil apa? Terbiasakan, nggak mau Bu. Yeah.
Ada yang anaknya itu? Banyak. Oh iya Bu. Ya, meskipun apa dia seneng nanya. Kalau cuma makan pisang nggak mau sama nasi, nggak apa-apa ya. Yo, Dan aku tuh seimbang. Tanda emang nasi, bukan juga. iya kita terbiasa tapi kan keluarga bukan mencukupi kebutuhannya kita. Kayak apa gak usah ada dicontohkan kita sendiri. Kalau kita lapar, makan buat toh. Kalau buat dia gak masalah. Tapi kalau anak-anak kan aktivitas kalau gak makan ya sudah. Kalau ibu aku gak makan, aku masih kenyang. Ya sudah dia nanya. Tapi kalau bapak biasanya betul. Harus makan. Meskipun itu masih sedikit apa-apa harus makan. Kalau suaminya itu. Jadi harus dianukan. Saya ditakutin siapa? Ya suami saya, anaknya itu. Jadi kalau nggak makan itu sudah langsung ambilan gitu Bu. Jadi harus memang di dalam rumah itu harus ada yang ditakuti anak ya. Bukan ditakuti, kita mendisiplinkan anak. Menjadi ketahui juga Hobi makan ini Bu. Nah, soalnya Bu, kalau sudah mulai pagi, jadi makan dulu, otomatis anaknya tidak mau tidak mau makan. Iya Bu, anak saya meskipun tadi sudah makan, sudah makan tadi. Saya kasih apa? Nasi pecel. Meskipun umur segitu, tapi kan tak pedes. Harus dikasih makan Bu, meskipun 5 sendok. Ya, harus makan nasi dan apa? Biar nanti kan tahu sendiri anak-anak itu aktivitasnya banyak. Yeah. Tapi kalau pagi sudah dijejelin jajan, cicil-cicilan atau apa, dia otomatis nggak mau makan. Beneran? Yang mau. Ya, kenyang itunya. Soalnya apa? Nasi sama jajan ciki lebih gurian mana? Sampai kalau nggak mau makan nasi ya, nasi putih campurkan sama telur, dibuat itu Bu apa kayak martabak telur. Nah, nasinya itu dibuatkan itu. Ya kan sudah ada nasinya, ada minyak. Kalau mau lagi sayuran bayam sampai campurkan di situ. Jadi kayak buat pizza itu Bu. Nah, itu nasi yang menarik. yang menarik ya. Kan otomatis kalau kayak gitu anak-anak mau Bu. Anak saya juga gitu Bu. Saya gitu kan. Kalau enggak gitu enggak makan-makan Bu. Oke, sama Arka itu kalau sudah enggak enak katanya enggak mau makan. Tapi sudah mboknya atau anu keliling. Dia makan. Soalnya apa? Meskipun 1, 2, 3-an dia masuk nasi Bu. Kalau enggak mau makan nasi, otomatis nanti berat badannya akan turun sendiri. Anak diare itu nyumpet loh Bu. Apalagi sudah sakit, batuk, cepet sudah. Soalnya semua sudah ibu-ibu semua. Saya juga ibu, ya. Saya tahu anak saya juga. Kalau sakit gitu, batuk gitu, sudah dah. Bulan depannya langsung turun udah berat badannya. Nih, gitu. Tapi harus diselingi sama makanan Bu. Nih, anak saya pisang dikasih pisang gue mau Bu. Tapi kalau sama yang lainnya apel sama salad dipegangi dia mau. Tapi kalau yang jenak-jenak dia nggak mau. Tapi saya buatkan apa? Saya tak kalah akal Bu. Kalau pepaya saya jus. Saya jus. Jadi dia kan nggak bauan kan? Nggak bau itu, akhirnya dijuskan sama apa? Bayam. Tanda-tanda bayi yang siap makan. Itu sudah bisa menegakkan kepala sendiri apa belum? Sudah
Ya sudah saya 6 bulan itu sudah bisa duduk. Ya, ya saya Belum maju. ya. Kalau tidak maju ya tidak duduk. Tapi kan 6 bulan sudah bisa. Ya. Ya, 6 bulan itu. Bu, 6 bulan itu biasanya makanan apa? Masakan halus, kayak bubur deh. Masih halus ya, makan itu dicobain dulu, jangan langsung dikasih langsung banyak bu. Orang itu cuma ditandaan ya 6 bulan ke atas, nanti kalau punya anak lagi kan masih kepingin punya anak lagi Ya, si muda-muda, si muda. masa anak satu kan masih anu deh. Jadi kalau buat makan bu jangan belikan sup, jangan belikan apa itu tadi selain sup apa lagi serelak ya buat makanannya sendiri apa yang kita makan itu yang dimakan sama anak kita. Biasanya kalau kayak gitu kan ibu kan ditungguin 6 bulan ya kan makanannya biasanya apa? Biasanya makan sop ibu makan biasanya sayur bening biasanya buat bonita ya apa kasih 1 sendok kita makan ada ikannya kasih ikan pinggir yang dalamnya saja habis itu wortel orang biji atau 1 biji sayuran biji apa sayuran bayam kasihkan yang airnya itunya ya itu segini pokoknya kalau anu nggak terlalu tumpah banyak kayak kuenya pokoknya biasa itu dikasihkan coba badannya ya itu cukup bu berat badannya naik itu cukup anak saya dulu kok kasih itu malah dikasih pil nafsu Boro tabung bu. nggak mau saya nggak mau kayak kalau sudah dibuatkan makanan kayak gitu otomatis dia marah. Deh, mana nak pintar? Dimakan duluan, so makan kesedan. Jadi apa lagi? Habis itu bu biasanya minyaknya pakai apa jenengan? Saya tanya. Ada minyak. Ada bu. Pakai minyak lagi. Sambal nggak boleh, sambal. Ada keluar minyak. Ya keluar minyak. Itu yang membuat berat badan bayi itu meningkat. Itu kaldu dari ayamnya. Tidak usah, tidak usah. Ya itu yang membuat Digolek ini kulitnya ayam dan minyaknya ya itu sudah sedap. Terus apa lagi sampai kasihkan keju atau apa? Biasanya anak itu tidak mau keju bu, belikan aja dikit-dikit kalau mau bu. Itu sudah, itu cowok berat badannya naik. Anak saya dulu juga gitu bu. Takkan jika bayi sudah mulai terbiasa makan bisa ditambah porsinya atau ditambah ketentuan buburnya. Benar apa salah bu? Ini ya. Benar bu sesuai usia. Kalau 6 bulan berapa sendok? Nanti kalau 9 bulan sama 1 sendok bu. Ya. Kalau 12 bulan sama 1 sendok bu. Ya. Manjing-manjing. Tak kira. Berikan sayuran terlebih dahulu sebelum diberikan buah-buahan sehingga bayi tidak lebih dahulu kenal manisan buah. Jadi gini bu ini bayi itu biasanya merasakan kayak jeruk. Jeruk itu kan kata-kata manis, kecut. Biasanya kalau kecut itu biasanya bayi merasakan. Gini ya biasanya ya itu diperkenalkan, makanya bayi itu diperkenalkan manis-manisan itu dari buah-buahan.
Ya, biasanya itu yang paling penting. Kalau nggak diperkenalkan aja. Ya, Bu, ya. Cara mengetahui berat badan normal seseorang dapat menggunakan kartu menuju sehat atau KNS. Untuk anak balita, anak usia sekolah dan kelompok usia lanjut, benar apa salah? Untuk anak usia balita, benar pakai KNS ya Bu ya. Sampai berapa tahun Bu? Sampai 5 tahun ya Bu deh. Anak usia sekolah dan kelompok usia lanjut. Ini kelompok bermain. Deep out itu loh Bu. Nanti masih pakai apa Bu? Tetap pakai ini deh. Kelompok bermain, namanya kelompok bermain itu masih padu. Tetap pakai ini. Yang kurang dari 5 tahun kan biasanya posyandu di sini. Oke. Tetap pakai KNS loh, nggih. Seorang yang terlanjur kenyang makan ubi rebus tak berusaha lagi mengkonsumsi lauk pauk, sayur dan buah. Benar apa salah? Salah ya. Ubi tidak ada hubungannya toh sama dengan nasi. Iya. Ya. Bu, aku kenyang bisa makan ubi. Tak boleh. Harus tetap ya Bu ya. Harus ada lauknya, harus ada buahnya. Oke. Saya lanjut ini tadi ya Bu. Soalnya kan tadi membahas ini juga ya. Nah, kayak ini banyak yang bolong ya Bu ya. Sebenarnya tiap bulan ditimbang. Dia mengetahui apa Bu, tumbuh kembang anaknya ya, berat badan anaknya. Jadi sampean pinter-pinter Bu untuk mempunyai anak balita. Bu, anak saya kok di garis kuning ya Bu? Tanya Bu sini, tanya sama saya. Ya, kenapa kok berat badannya ini kok kurang? Ya, biasanya dari pola apanya? Makanannya tak, apa anaknya yang sakit. Kan biasanya macam-macam ya Bu. Tahu makanan camilan, pasti berat badannya turun. Oleh percaya gula nggak ada terima apa kan? Mas boleh gula mendorong angin. Buyuni itu dia orang bertabak sampai lebih sampai tidak Buyuni sampai apa? Itu sampai dia. Dia enggak keluar. Jadinya dia makle ada interaksi gitu, ada manfaatnya tak berak pun. Oh lalu nanti kalau ada apa-apa nanti kan jangan. Kalau Bu Hendra ini sekarang dia bidan juga ya, tapi kalau masalah BPJS atau KIS bisa tanya ke Bu Hendra yang lebih paham, karena yang ngurusi BPJS itu di puskesmas ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya BPJS ke Mbak Hendra ya. Iya makanya nak ya udah punya kartu semua kan? Amin. Lahir. Aduh, bisa seperti masalah di kelas. Iya, bilang seluruh sebiling. Ada waktu rumah sakit ternyata sudah diurusin. Nikah dengan nangi. Sudah dikasih tahu nangi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Cindy Dari Daruman. Ibu sudah mengikuti kelas Ibu Balita ya Bu ya? Ya, Apa manfaat dari kelas Ibu Balita untuk Ibu Bu? mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Tuti Dari Darungan. Ibu kan sudah mengikuti kelas Ibu Balita ya Bu ya. Kemudian apa manfaat dari kelas Ibu Balita ini Bu? Manfaatnya bisa mengetahui pertumbuhan anak. Kemudian masalah gizinya Bu? Ya, cara memberikan gizi yang baik. Kemudian apalagi ya Bu ya, banyak sekali Bu di situ macam-macam Cara memberikan makanan yang sehat. Kemudian
imunisasinya. yang Ya lengkap ya Bu ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bidan, nama saya Wahyuni, bidan di Puskesmas Beringin. Ini tujuannya kita untuk mengadakan kelas ibu balita. Satu, untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang tumbuh kembang anaknya. Kemudian untuk mengetahui gizi pada anaknya. Kemudian untuk meningkatkan capaian imunisasi rutin posyandu tiap bulan. Untuk sekarang ini kan masih kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi tiap bulan rutin ya. Makanya diadakan kelas balita ini biar pengetahuannya ibu mengerti tentang hal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.